Persembahkan pengalaman sosial dalam persaudaraan non biologis. Dan latar belakangnya itu seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri diakibatkan kebutuhan individu tersebut. Mulai dari dulu manusia sudah melakukan berbagai bentuk hubungan sosial untuk saling membantu. Ini tidak terbatas pada ikatan biologis, tetapi juga pada seperti rekan kerja, persahabatan, dan komunitas yang memiliki basis nilai-nilai yang sama. Menurut Durkheim, solidaritas sosial tidak selalu didasarkan pada hubungan darah, tetapi pada kesamaan nilai, norma, dan tujuan yang dipegang oleh individu dalam suatu kelompok. Hal ini menjelaskan bahwa ikatan yang terjalin bukan berdasarkan ikatan darah, tetapi pada faktor-faktor sosial yang mampu memberikan dukungan emosional seperti rasa kebersamaan di dalam konteks yang ada di masyarakat modern. Hubungan non biologis seringkali memberikan dukungan dalam hal emosional atau psikologis yang mungkin tidak bisa di dalam hubungan biologis. Next yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengalaman individu di dalam persaudaraan non biologis. Dan yang kedua, bagaimana individu memaknai hubungan persaudaraan non biologis dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga itu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu konsep persaudaraan non biologis dan konsep pengalaman sosial. Konsep ini didasarkan pada pandangan bahwa yang menghubungkan manusia bukan hanya keturunan semata, tetapi pada nilai-nilai persaudaraan seperti saling menolong, saling memahami, dan saling mendukung yang dikatakan oleh Arifin pada tahun 2008. Dan yang kedua yaitu hubungan persaudaraan non biologis dalam berbagai budaya. Berdasarkan konsep Pelagadong yang ada di Maluku, Pelagadong merupakan sistem persekutuan dan persaudaraan antar kampung atau daerah yang diikat melalui perjanjian-perjanjian dan sumpah. Hal ini membentuk ikatan kekeluargaan meskipun tidak sedarah. Menurut Diastuti 2024, dalam budaya Maluku, Pelagadong berperan penting di dalam menyelesaikan konflik dan mempersatukan masyarakat. Dan yang ketiga itu pada studi-studi terdahulu menurut Hah pada tahun 2022 membahas betapa pentingnya moderasi beragama untuk membangun hubungan sosial melampaui batas sosiologis. Hah menekankan bahwa nilai-nilai kasih, gotong royong, dan empati yang ditanamkan dalam ajaran agama dapat memperkuat hubungan persaudaraan yang tidak didasari pada darah. Dan juga Derung mengatakan bahwa interaksi sosial adalah proses yang selalu berubah di mana perilaku dan sikap individu atau kelompok saling mempengaruhi. Di sini kita bisa membahas pentingnya hubungan sosial yang didasarkan pada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. 3 jenis interaksi asosiatif, Derung juga mengaitkan pembentukan persaudaraan biologis dan teori kebutuhan manusia menurut Maslow, di mana interaksi sosial membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan fisik, rasa aman, kasih sayang, aktualisasi diri, dan kebutuhan spiritual. Dan nextnya yaitu, dan kami metode penelitian seperti pada penelitian ini berfokus pada pengalaman dan pemaknaan individu terhadap konsep persaudaraan non biologis. Pendekatan kualitatiflah yang kami pilih untuk menggali secara mendalam narasi dan persepsi subjek penelitian, menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Next, yaitu hasil dan pembahasan kami. Yang informan pertama yaitu bernama Bapak Gutomo adalah seseorang yang hidup merantau dari Tulungagung ke Banjarmasin. Pak Gutomo lahir pada tahun 1970 dan sekarang berusia 54 tahun. Ketika merantau ke Banjarmasin, dia tidak sengaja bertemu dengan Kadari di pekerjaan yang sama dengan Pak Gutomo. Karena mereka memiliki kampung halaman sama, mereka pun menjadi saudara meskipun tidak sedara. Dan dari informan kedua yaitu Pak Kadari adalah seorang pekerja di Hotel Arya Barito dan juga menjadi bawahan dari informan pertama yaitu Pak Gutomo. Yang pekerjaan Pak Kadari di Barito adalah untuk melakukan perawatan maupun perbaikan bila ada alat yang rusak. Kadari lahir di Semarang pada tanggal 1975 dan sekarang berumur 49 tahun. Ini membuktikan bahwa tidak hanya mereka pendekatan itu dilakukan oleh pekerjaan yang sama dan juga dari tempat
kampung halaman yang sama, dikarenakan itu mereka merasa seperti saudara meskipun tidak memiliki hubungan biologis. Dan informasi ketiga yaitu Om Sidik. Beliau bekerja menjadi salah satu kepala cabang di salah satu ekspedisi di Banjarmasin. Bapak Sidik lahir di Banjarmasin pada tahun 1959 dan sekarang berumur 59 tahun. Om Sidik pernah menjadi penengah di salah satu konflik antar ketua preman di Banjarmasin. Beliau juga menyarankan untuk kedua preman tersebut untuk menjadi saudara saja melalui ritual selamatan sambil dibacakan doa selamat dengan adanya ustadz yang membacakannya sambil disaksikan oleh kedua orang anggota kepala preman tersebut. Yang bisa dikatakan beliau adalah ketua salah satu tokoh masyarakat di Banjarmasin. Dan selanjutnya itu hasil dari pembahasan kami yaitu deskripsi pengalaman sosial dalam persaudaraan non biologis. Pengalaman dalam persaudaraan non biologis seringkali penuh makna dan kedalaman emosional yang setara dengan ikatan keluarga. Persahabatan ini terbentuk melalui rasa saling menghargai, kepercayaan dan dukungan tanpa adanya hubungan darah. Sering waktu kedekatan hubungan dari berbagai pengalaman bersama, baik suka maupun duka, yang memperkuat ikatan tersebut. Ini dibuktikan dari Bapak Kadari dan Bapak Gutomo. Persaudaraan ini kita sering belajar untuk memahami, menghormati perbedaan dan memberikan dukungan tanpa syarat. Nah, selanjutnya yaitu peran ritual tradisi dalam pertemanan. Pentingnya ritual dan tradisi dalam ikatan pertemanan. Yang pertama itu ritual dan tradisi menciptakan monumen kebersamaan yang penuh makna. Kegiatan yang dilakukan berulang seperti perayaan ulang tahun, kumpul rutin, tradisi kelompok atau kegiatan terkait. Yang dimana dari kegiatan dari Pak Gutomo dan Pak Kadari, mereka saling bertemu di tempat pekerjaan dikarenakan itu mereka memiliki keterikatan yang dekat. Ya, dalam pekerjaan memberi pengalaman emosional bersama. Kedua itu meningkatkan rasa keterhubungan. Kegiatan bersama menciptakan rasa keterhubungan melalui pengalaman emosional yang sama. Ritual menjadi ruang untuk berbagi cerita, mengenang pengalaman bersama dan menunjukkan dukungan. Ritual ini seperti contohnya yaitu kegiatan yang dipercaya untuk meningkatkan kebersamaan mereka seperti nongkrong dan lain-lain. Memperkuat kepercayaan dan kedekatan emosional. Ritual memperkuat kepercayaan dan kedekatan dalam kelompok, meningkatkan empati dan rasa saling memahami antar individu. Pentingnya identitas bersama Ruth Abdullah 2013. Kesamaan identitas seperti kesukuan, agama atau asal, ciptakan kewajiban moral untuk saling membantu dan mendukung. Seperti Pak Kadari dan Pak Gutomo yang berasal dari tempat yang sama. Dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua ini adalah ikatan yang terbentuk melalui pengalaman bersama seperti menghadapi tantangan hidup atau tantangan pekerjaan. Nilai-nilai dalam ritual bersama seperti modal sosial berupa kepercayaan dan norma kolektif. Hubungan ini memberikan dukungan emosional yang praktis dan moral yang seringkali setara dengan hubungan darah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ini mampu memberikan rasa aman, solidaritas, dan kedekatan, bahkan menjadi sumber inspirasi bagi lingkungan sosial yang lebih luas. Temuan ini relevan dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis proses pembentukan persaudaraan non biologis dan menggali pengalaman sosial individu. Penelitian ini berhasil menggambarkan bagaimana hubungan tersebut memberikan ruang bagi individu untuk saling mendukung, beradaptasi, dan menciptakan komunitas kecil yang inklusif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalami pentingnya persaudaraan dan biologis dalam kehidupan modern, yang sejalan dengan teori sosial terkait solidaritas dan model sosial. Dan sampailah kepada akhir dari presentasi ini. Dan berikut adalah dokumentasi dari penelitian kami yang ada dari Bapak Sidik, Bapak Gutomo, dan Pak Kadari. Dan yang selanjutnya itu daftar pustaka yang penelitian ini tidak bisa selesai tanpa hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Dengan selesainya presentasi ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.